Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Rustiasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang swamedikasi untuk batuk. Yang pertama, tentang swamedikasi, di mana swamedikasi ini merupakan pengobatan sendiri atau perilaku yang mengonsumsi obat sendiri didasarkan diagnosa terhadap gejala sakit yang dialami tanpa didasari resep dari dokter. Swamedikasi juga bisa disebut dengan self-care, yang merupakan usaha untuk mempertahankan kesehatan ataupun mencegah dan mengatasi penyakit. Selain itu, swamedikasi sangat erat kaitannya dengan obat-obatan over the counter yang biasanya digunakan untuk mengobati penyakit ringan seperti sakit kepala, batuk, radang tenggorokan, flu, serta demam. Biasanya swamedikasi penggunaan obat herbal atau tradisional dan obat-obatan yang diperoleh dengan menggunakan kembali atau mengirim kembali resep sebelumnya merupakan contoh dari swamedikasi. Kemudian, swamedikasi ini mempunyai beberapa keuntungan jika dilakukannya dengan benar, diantaranya menghemat waktu dan biaya dalam berobat pada fasilitas kesehatan. Selanjutnya ada contoh penyakitnya, yaitu batuk, di mana batuk ini merupakan refleks yang terangsang oleh iritasi paru-paru atau saluran pernafasan. Ketika adanya benda asing masuk, selain udara yang masuk ke dalam saluran pernafasan, otomatis akan batuk untuk mengeluarkan atau menghilangkan benda tersebut. Batuk biasanya berupa gejala infeksi saluran pernafasan atas, di mana sekresi hidung dan dahak merangsang saluran pernafasan. Selain itu, batuk adalah cara untuk menjaga jalan pernafasan tetap bersih. Kemudian batuk ada dua jenis, di mana batuk berdahak dan batuk kering. Kemudian ada beberapa penyebab batuk, di antaranya rangsangan mekanis dan kimiawi, seperti contohnya terpapar debu atau gas. Kemudian ada perubahan suhu secara cepat dan mendadak, kemudian adanya peradangan atau infeksi disebabkan oleh bakteri dan jamur, dan yang terakhir ada reaksi alergi. Kemudian pengobatan pertama untuk batuk bisa dilakukan dengan mengkonsumsi air putih secukupnya, menghindari minuman dan makanan yang dapat merangsang batuk, mengonsumsi madu untuk meredakan nyeri tenggorokan, meminum obat batuk yang sesuai, dan apabila batuk tidak kunjung sembuh, maka silakan periksakan ke dokter. Contoh obat batuk berdahak. Untuk obat batuk berdahak, di mana mengandung bromheksin yang bersifat untuk mengencarkan dahak, kemudian guaifenesin yang berguna untuk mengeluarkan dahak dari tenggorokan, serta obat batuk hitam. Berikut merupakan contoh-contoh dari obat untuk batuk berdahak. Selanjutnya untuk batuk kering, biasanya obat yang mengandung dextromethorphan yang dapat menekan batuk yang terletak di pusatnya. Kemudian mengandung diphenhydramine HCl yang bersifat untuk menghilangkan gatal di tenggorokan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.